إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah Allah ringankan langkah kita dari rumah menuju rumah Allah ini, Masjid As-Salam, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada qudwah wal hasan, contoh tauladan kita sepanjang zaman, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan, dari kejahiliahan menuju kepada cahaya Islam yang terang benderang, sehingga Islam sampai kepada kita. Dan semoga kita istiqamah berpegang teguh dengan keislaman kita, dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasul, sehingga kelak nanti kita harapkan Rasulullah SAW dan memberikan syafaatnya kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk di Jumat pertama bulan Syawal. Tentunya masih dalam suasana Idul Fitri. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim wa siyamana wa siyamakum minal azim wal fa'izin. Qul amin wa antum bi khair. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan, baik puasanya, salat fardunya, salat sunnahnya, tilawatil Quran, zakatnya, sedekahnya, infaknya, dan seluruh kebaikan-kebaikan kita selama di bulan Ramadan dicatat menjadi catatan yang terbaik di sisi Allah, diberikan pahala yang berlipat ganda, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Maka tentunya ada dua poin penting yang akan menjadikan spirit buat kita untuk menjalankan kehidupan kita di 11 bulan yang akan datang ini. Sepanjang usia kita, sepanjang kehidupan kita, sampai kita menjalan kematian. Dua poin ini sudah kita dapatkan semenjak kita 30 hari atau selama sebulan penuh di bulan Ramadan.
yaitu yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Selama Ramadan kita merasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui puasa, kemudian dengan ibadah puasa kita, dengan keikhlasan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan penuh semangat kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Maka tentunya Rasulullah SAW yang akan menjadikan rujukan buat kita, menjadikan tauladan buat kita, contoh buat kita, bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan puasanya. Rasulullah SAW berpuasa bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang hidupnya Rasulullah SAW menjalankan puasanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Syawal ini Rasulullah SAW mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka tentunya kita selaku umat Rasulullah SAW yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, yang mencintainya, kita akan mengikuti jejaknya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, ingin selalu hablum minallah, selalu berhubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada puasa sunnah Senin Kamis, Rasulullah lakukan. Ada puasa Ayyamul Bid, Rasulullah lakukan. Di pertengahan bulan 13, 14, 15. Maka tentunya kalau kita ingin mengamalkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Maka kita akan kerjakan dengan penuh keikhlasan, dan ini akan menjadikan spirit buat kita untuk menjalankan kehidupan kita ke depan. Karena aktivitas kita begitu padat dan ingin dikerjakan dengan sebaik-baiknya, maka kita harus memiliki fisik yang sehat, jiwa yang bersih, sehingga di dalam menjalankan kehidupan ini dengan berbagai macam ujian yang akan Allah berikan kepada kita, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan keringanan. Walaupun beban hidup begitu berat, tetapi karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Di bulan Ramadan kita mengerjakan qiyamul lail, salat malam dengan tarawihnya. Maka Rasulullah SAW tidak meninggalkan qiyamul lailnya. Sepanjang hidupnya bangun di tengah malam salat tahajud, mendirikan salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW di dalam melakukan salat tahajud sampai bengkak kakinya karena lamanya berdiri. Ini Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Bagaimana dengan kita yang penuh lumuran dosa, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kesalahan? Kemudian bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bangun di tengah malam kemudian tahajud bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya
kita terlelap tidur sampai tidak terdengar azan subuh, maka dikhawatirkan kita menjadi orang-orang yang merugi. Tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bangunlah di tengah malam, curhatlah dengan Allah, bermohonlah dengan Allah Subhanahu wa taala, adukan permasalahan hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan salat itu adalah penolong buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Allah akan bersama orang-orang yang mendirikan salatnya. Dia sujud, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia meyakini bahwa dia adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingin membersihkan jiwanya, mensucikan hatinya, dia selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di bulan Ramadan pun kita memiliki semangat untuk senantiasa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Bahkan kita punya target untuk menghatamkan Al-Quran sebulan penuh, kita hatam 30 juz. Maka sepanjang hidup kita jangan tinggalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat kita, sebagai teman setia buat kita. Bacalah Al-Quran setiap hari, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin dirinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sakinah, ketenangan di dalam hatinya, ketenteraman di dalam jiwanya. Walaupun berbagai macam persoalan hidup, tetapi karena dia selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca firman-firman Allah, membaca wahyu-wahyu Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sakinah di dalam hatinya. Dan Al-Quran yang kita baca, Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena dia Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Orang-orang yang kita cintai tidak bisa menolong kita, hanya amal soleh kita yang bisa menolong kita. Istri yang kita cintai tidak bisa menolong kita, anak-anak kita tidak bisa menolong kita, harta kita tidak bisa menolong kita. Maka kesempatan ini, selama kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan kehidupan kita, maka gunakan kesempatan waktu hidup ini untuk senantiasa hablum minallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki sesungguhnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan ada kewajiban untuk membayar zakat yang dibagikan kepada 8 asnaf, diantaranya fakir miskin, anak-anak yatim, kaum duafa, untuk membersihkan harta kita. Maka sepanjang hidup kita, harta yang kita miliki yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah, kita sedekahkan, kita bantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ini dalam rangka untuk memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong menolonglah kamu dalam hal ketakwaan. Maka orang-orang yang senantiasa membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminannya adalah surga.
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maukah kamu aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang dapat menguntungkan kamu dan menjauhkan diri kamu dari siksa yang sangat pedih, yaitu kamu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Maka keluarkanlah harta kita untuk kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di Palestina yang memerlukan bantuan dari saudara-saudaranya yang seiman, seakidah, maka kita keluarkan infak kita untuk membantu mereka, meringankan beban mereka, untuk memberikan semangat perjuangan mereka di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dari cengkraman penjajah Zionis Israel, laknatullah alaih. Maka harta kita akan menjadi saksi kelak nanti. Ketika harta kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang sangat beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang akan terus kita jalankan adalah hablum minan nas. Islam mengajarkan kepada kita rahmatan lil alamin, bahwa Islam ini adalah agama kasih sayang, bahwa Islam ini adalah agama persahabatan, bahwa Islam ini adalah agama perdamaian. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Kemudian aku jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tidak lain agar di antara kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka hablum minan nas yang kita jalankan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, apapun agamanya, dari manapun ia asalnya, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan musibah, maka kita ulurkan tangan kita, kita berikan harta kita, kita bantu mereka untuk meringankan beban mereka. Apalagi yang kita bantu adalah tubuh kita, karena Rasulullah SAW mengibaratkan seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh mereka sakit, maka tubuh yang lainnya akan merasa sakit. Kita sakit, orang-orang Islam, orang-orang beriman di Indonesia sakit karena saudara-saudara kita yang telah dijajah begitu lama, mereka mengalami penderitaan. Anak-anak mereka dibantai di Palestina, di Gaza. Rumah mereka dihancurkan, rumah sakit dihancurkan, sekolah-sekolah dihancurkan. Maka untuk menjalin hubungan kita sesama manusia dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa atiullah wa atiur rasul. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga dua poin ini menjadikan spirit buat kita untuk menjalankan kehidupan kita ke depan. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Ini rangkaian ayat tentang perintah puasa
Surat Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah di dalam ayat ini, apabila orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maksudnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan kepada mereka bahwa aku ini dekat dan aku akan mengabulkan setiap permohonan apabila mereka berdoa kepadaku. Maka jalankanlah perintahku dan berimanlah kepadaku, supaya mereka berada pada kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan berislam, mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita ke jalannya, Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، في غزة، في كل مكان، في كل زمان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.